Provinsi Jambi mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat, yakni sebanyak 5.150 unit. Terus kamu juga berusaha untuk ngomong sambil senyum. Coba kamu praktekkan, kamu ngomong sambil senyum dan kamu biasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Gita Savana Channel. So, di video kali ini, seperti yang sudah tertera di judul, kita bakalan sharing mengenai gimana sih biar ngomong gak belibet. Dan gimana biar pas siaran gak belibet. So, sebelumnya ini merupakan salah satu pertanyaan dari pengunjung channel YouTube ini. Langsung ke WhatsApp pribadiku, dan kita sempat sharing mengenai gimana biar ngomong gak belibet ini. Ngomongin soal belibet, sebenarnya itu adalah hal yang sangat amat wajar dan normal dialami oleh semua orang. To be honest, aku sendiri masih sering banget belibet ngomong pas siaran. Dan setelah aku analisa, aku cek and recheck kenapa sih aku ngomong sambil beribet gitu ya. Dan ternyata itu karena beberapa faktor. Di antaranya, memang karena aku yang kurang percaya diri, karena kurang persiapannya matang, dan karena kurang latihan. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau di sini aku itu bukan expert di bidangnya, aku juga masih belajar. Tapi di sini aku cuma pengen berbagi sama teman-teman hal-hal yang mungkin sedikit aku ketahui, karena aku memang berkecimpung di dunia siaran radio itu kurang lebih 2 tahunan gitu. Jadi benar-benar aku berdasarkan pengalaman yang aku ketahui. Jadi untuk kamu-kamu yang sering banget belibet ngomong depan orang, kamu juga harus banget melatih artikulasi. Nah, untuk berlatih artikulasi ini ada banyak banget cara yang udah disampaikan orang-orang melalui akun YouTube-nya, melalui internet dan semacamnya. Nah, kalau aku sendiri biasanya aku melatih artikulasi dengan membaca yang dilafalkan. Jadi di sini aku benar-benar melatih kemampuan berbicara aku dengan cara yang pertama, berlatih bicara seperti seorang presenter dengan membaca berita soft news ataupun hard news. Kedua, aku juga berlatih bicara dengan membaca koran. Di situ nanti aku akan menyampaikan berita yang aku baca seperti layaknya aku siaran radio. Jadi aku tuh kayak bener-bener ngebaca berita dulu, nanti aku sampein ketika aku ala-ala siaran gitu. Dan yang ketiga, aku membaca dongeng. Menurut aku, dengan cara membaca tersebut, aku bisa mencoba untuk lebih berlatih artikulasi. Kata per kata, kalimat per kalimat, dan per paragrafnya itu bener-bener bisa buat aku melatih artikulasiku. So, nanti aku bakalan contohin gimana ketika aku lagi berlatih membaca ala-ala yang aku bilang tadi. Jangan di skip videonya. Oke, next, aku akan mencontohkan ketika aku lagi membaca berita TV ala-ala hard news or soft news gitu. Ini versi yang pribadi ya, aku bukan presenter TV, tapi aku di sini cuman memakai pola tersebut untuk melancarkan artikulasi Pemirsa, aja. di Hari Perumahan Nasional 2020, Provinsi Jambi mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat, yakni sebanyak 5.150 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.350 unit rumah dibangun di Muaro Jambi. Di tahun 2020 ini, meski masih suasana pandemi COVID-19, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR memberikan bantuan bedah rumah sebanyak 5.100 unit. Untuk Provinsi Jambi sendiri, bantuan bedah rumah tersebut akan ditangani oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi. Wow, listeners, ada kabar gembira buat kalian ya. Di tahun 2020 ini, listeners, dalam rangka Perumahan Nasional 2020, Provinsi Jambi mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat. Ini katanya ada sebanyak 5.100 unit loh, listeners. Dan jumlah tersebut akan disebar di 1.350 unit rumah di Muaro Jambi. Nah, menurut informasi yang beredar, listeners, bahwa memang Muaro Jambi terpilih menjadi
kabupaten yang mendapatkan bantuan terbanyak untuk bedah rumah tahun 2020 ini, listeners. Dan bantuan bedah rumah ini juga akan ditangani oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi. Suatu malam, induk tupai sedang bermain dengan anak-anaknya. Tiba-tiba, datang kelelawar besar dan menculik anak-anak tupai. Kelelawar membawa anak-anak tupai ke sarang mereka di gua. Induk tupai menangis sedih. Saat itu, serigala yang kebetulan lewat mendengar tangisan induk tupai. "Ada apa, induk tupai?" tanya serigala. Sedikit tips dari aku buat kamu yang pengen lancar ngomong ketika lagi siaran radio. Selain kita itu harus butuh persiapan yang matang, menjaga latihan, serta percaya diri, kamu juga harus banget yang namanya ngomong layaknya lagi ngobrol sama orang yang benar-benar kamu deket. Terus kamu juga berusaha untuk ngomong sambil senyum. Coba kamu praktekkan, kamu ngomong sambil senyum dan kamu ngomong biasa aja. Jangan lupa ketika kamu lagi latihan itu, kamu rekam, atau kamu juga bisa berlatih di depan kamera, ataupun juga di depan cermin. Ini untuk bisa membuat kamu tahu gimana sih progres kamu latihan dengan sebelum kamu. Ingat, ada banyak banget cara buat melancarkan artikulasi. Mulai dari kita melatih kata per kata, kalimat per kalimat, dan akhirnya paragraf per paragraf. Nah, kalau versi aku tadi itu merupakan cara untuk baca gitu ya. Ada berbagai jenis cara membaca. Nah, itu yang aku terapkan di versi aku tadi. Tapi kalau kamu pengen belajar artikulasi dari dasarnya banget, kamu bisa banget untuk berlatih kata per kata dari huruf vokal, seperti pengucapan huruf A, I, U, dan E, O. Ini sebetulnya udah pernah aku bahas di video aku yang sebelumnya. Terus juga bisa berlatih senam wajah, kayak kita gerakin mulut kita, wajah kita. Gerakan seperti itu untuk membuat kita lebih rileks lagi gitu ya. Dan intinya kalau menurut aku kita tuh harus percaya diri dengan persiapan yang matang. Jadi pas kita tampil itu benar-benar udah pol gitu loh persiapannya. Dan itu akan menunjang kita untuk semakin baik dalam penyampaian. So, makasih banyak buat kamu yang udah nonton video ini sampai dengan habis. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk bubuhkan saran, pesan, ataupun juga kritik di kolom komentar. Aku sangat welcome banget buat kalian yang pengen berbagi masih sama aku, kritik aku, atau kita pengen diskusi bareng, aku sangat welcome banget. Makasih juga buat kalian yang udah selalu sharing sama aku. Buat yang udah request pertanyaan ini juga makasih banget. See you on the next video. Bye!